menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. PDIP dinilai mencela-mencela, PDIP dinilai inkonsisten, PDIP dinilai cuci tangan. Ya, amnesia. Ya, mereka lupa kenaikan PPN, pajak PPN per tanggal 1 Januari 2025 itu atas persetujuan dari mereka. Kenaikan PPN 12% itu selalu dibicarakan bahkan sampai sekarang, teman-teman. Dan ya, menuai banyak pro dan kontra. Dan kemudian ini ada video yang menarik yang akrab disapa Oneng atau Ibu Rieke Diah Pitaloka secara tegas menolak dengan kenaikan PPN 12% ini. Dan pernyataan Ibu Rieke Diah Pitaloka terhadap penolakan ya kepada PPN 12% itu menuai banyak sorotan karena ini nih, Ibu Rieke Diah Pitaloka itu sendiri berasal dari PDIP yang dulunya adalah salah satu inisiator kenaikan PPN ini, teman-teman. Dan ada satu fraksi yang dulu menolak PPN ini yaitu PKS, cuma satu. PDIP itu inisiatornya, bahkan partai tersebut nomor 1 disebutkannya, teman-teman. Nah, ini kenapa menjadi sorotan? Karena kenapa Ibu Oneng ini tidak dari dulu mengurus hal ini, maksudnya menolak kenaikan PPN ini, bahkan dulu malah menyetujui, jadi diam saja. Nah, itu yang menjadi highlight dari beberapa netizen. Dan ini ada penjelasan yang menarik dari Pak Adi Prayitno, seorang pengamat politik ataupun dosen ya, terhadap kenaikan PPN 12%. Ini juga bisa menjadi jawaban atau balasan dari statement Bu Oneng ya. Dan di dalam penjelasan tersebut, di dalamnya ada hal yang menyinggung PDIP itu sendiri sebagai inisiator dari PPN. Nah, ini akan menarik, teman-teman, makanya kita langsung lihat saja bagaimana videonya. Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi memang yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa baru sekarang gitu kan menolaknya? Itu, teman-teman. Kita simak bagaimana penjelasan dari Pak Adi Prayitno. Kali ini PDIP diprotes karena PDIP dinilai mencela-mencela, PDIP dinilai inkonsisten, PDIP dinilai cuci tangan terkait dengan PPN. Kenaikan pajak yang semula 11% kemudian menjadi 12% yang belakangan ini menjadi ramai. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian, dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas. Karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam, bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit, menyalahkan Pak Jokowi lagi. Oh, bukan PDIP, tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal
Kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa. Saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12% maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus di stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi. Tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa diberlakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masih lekat dalam ingatan kita terkait dengan undang-undang cipta kerja. Sebulan, 2 bulan ketok palu. Tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan undang-undang cipta kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi undang-undang KPK. Juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi undang-undang KPK itu dijalankan. Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam semua DPR bersepakat ada hal-hal yang kemudian diubah. Sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal revisi. PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan, pastinya bisa dibatalkan. Di negara ini, kalau sudah DPR dan pemerintah itu bersekutu, DPR dan pemerintah itu sudah seiman, apapun itu bisa waktu dekat akan selesai semua proses-proses politiknya. Bisa diputuskan. Apalagi kita tahu sampai hari ini, nyaris tak ada satupun partai politik yang mau jadi oposisi di zamannya Prabowo Subianto. Bahkan PDIP sekalipun dalam banyak hal menyatakan siap bekerja sama, siap berkongsi dengan koalisinya Pak Prabowo. Ini yang saya kira bagi saya tak lagi menjadi relevan siapa yang kemudian membuat peraturan terkait dengan kenaikan PPN. Yang paling penting adalah kalau betul undang-undang ini banyak mudaratnya harus dibatalkan. DPR, Kimplas yang menguasai kekuasaan politik hampir 80%, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang dekat, sedekat-dekatnya, pastinya bisa membatalkan ini semua. Jadi di situ konteksnya, bahwa undang-undang kenaikan PPN 12% itu dulu inisiatornya adalah PDIP, dulu inisiatornya adalah Jokowi, iya, itu tidak bisa dibantah. Itu bisa menjadi fakta politik yang sudah menjadi rahasia umum.
Bahwa hari ini misalnya PDIP seakan-akan tampil sebagai partai pembela rakyat, menolak kenaikan itu, padahal undang-undang itu PDIP juga adalah inisiatornya. Iya, itu sudah tak bisa dibantah, itu sudah lewat. Ke depan, kalau memang kenaikan PPN ini tidak produktif untuk mendesain dan menata bagaimana bangunan ekonomi kita ke depan, batalkan. Di tengah koalisi yang mayoritas, di tengah DPR yang semuanya mendukung kubu pemerintah, undang-undang PPN kenaikan 12%, pastinya sangat mudah. Nah, itulah hasil pengamatan dari Pak Adi Prayitno ya teman-teman. Di awal beliau menyebutkan bahwa tidak bisa dipungkiri PDIP adalah salah satu inisiator dari PPN 12% itu sendiri teman-teman. Dan sekarang PDIP terlihat paling depan yang memang menolak PPN 12%. Dan dikatakan bahwa PDIP mencela-mencela kemudian nyari perhatian dari rakyat teman-teman. Kemudian yang saya tangkap dari kesimpulan Pak Adi Prayitno bahwa kalau PPN banyak madaratnya atau tidak produktif, lebih baik dibatalkan. Kalau memang itu akan menjadikan ekonomi lebih baik, ya lanjutkan gitu kan. Karena menurut Pak Adi Prayitno, kalau itu memang sangat tidak produktif atau banyak madaratnya, pemerintah bisa dengan mudah membatalkan PPN tersebut. Karena ketika mengambil keputusan sudah ada banyak contoh-contohnya ya sebelumnya. Beberapa hal bisa diputuskan dalam waktu yang singkat teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana nih tentang pengamatan Pak Adi Prayitno atau penjelasan tentang PPN 12% ini yang disangkutkan kepada PDIP ya? Dan netizen juga ikut berkomentar teman-teman terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Oneng, terutama ketika berbicara ya di hadapan Ketua DPR, Ibu Puan, tentang PPN ini. Jadi memang intinya ke sana lagi. Kita dengarkan saja teman-teman. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang Anak banteng ya, amnesia. Amnesia. Seluruh kader-kader banteng amnesia. Ya, mereka lupa bahwasanya kenaikan PPN, pajak PPN pertanggal 1 Januari 2025 itu atas persetujuan dari mereka. Ya, sekarang anak kader-kader banteng menolak masalah kenaikan PPN. Padahal mereka sendiri ikut serta di dalamnya, menyetujui kenaikan PPN di tanggal 1 Januari 2025. Dan Ketua DPR RI yang mengetuk palu untuk pengesahan PPN, kenaikan PPN, Ibu Puan, itu adalah dari kader banteng dan anak emak banteng. Sekarang mereka lupa ya, amnesia semuanya. Semua kader-kader banteng menolak masalah kenaikan PPN. Padahal mereka sendiri yang menyetujuinya. Pada tanggal 5 Mei 2021, Bapak Joko Widodo mengajukan kenaikan pajak PPN ke DPR. Cuma 5 bulan digodok karena waktu itu Bapak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. 7 Oktober 2021 diketuk palu ya untuk menyetujui kenaikan pajak PPN pertanggal 1 Januari 2025. Sekarang semua kader banteng amnesia, seolah-olah mereka tidak ikut andil dengan kenaikan pajak PPN. Terutama yang satu ini, koar-koar, padahal dia sendiri menyetujui. Oh, ini toh yang katanya wakil rakyat. Wakil rakyat katanya. Neng, Neneng, undang-undang PPN itu ada sejak tahun 2021. Dan lo pun pasti ikut mengesahkan undang-undang itu. Karena apa? Karena waktu itu PDIP itu adalah pemilik kursi paling banyak di DPR. Lo mau ngomong apa sekarang sama gue, ha? Lo sok-sokan menggiring opini supaya rakyat membenci pemerintahan. Hello, hey. Lo tuh ikut mengesahkan undang-undang kenaikan PPN itu tahun 2021. Jadi udah gak usah kebanyakan ngomong. Gak usah kebanyakan protes sekarang, giliran naik jadi 12%. Kalau lo mau protes, lo berani gak protes sama fraksi lo? Pemilik kursi terbanyak dulu. Berani gak? Ya. Ingat, PDI itu pemilik kursi terbanyak dulu.
termasuk Gerindra, Golkar, ya, ikut menyetujui undang-undang itu. Yang tidak menyetujui undang-undang itu cuma PKS. Jadi sekarang lu nggak usah drama, ya, nggak usah drama ini itu, ya. Banyakan protes. Kalau mau protes sana, protes sama ketua lu, sama yang ngetuk palu. Berani nggak lu? Padahal sendirinya juga ikut menyetujui, partainya kok sok-sokan protes. Besti, gua bukan besti, lo tahu nggak? Ibu Oneng kemana tahun 2022? Gak minta batalin kenaikan PPN jadi 11%. PDIP masih berkuasa ya saat itu. Ya itu dia teman-teman video yang kita lihat tadi. Beberapa video dari netizen memang semuanya mengarahkan ke sana sih, ke flashback ya, bahwa PDIP adalah salah satu inisiator dari kenaikan PPN 12% itu sendiri teman-teman. Makanya Ibu Oneng ini mendapat sorotan dari para netizen. Bahkan tadi salah satu netizen ngomong bahwa ya Ibu Oneng amnesia gitu kan. Itu dia teman-teman, memang faktanya seperti itu. Dan itu tidak bisa dihindari ya, jejak digital tidak bisa dihindari. Karena memang pada tahun tersebut yang disebutkan oleh netizen ketika PDIP berkuasa, disebutkan juga bahwa kursinya itu paling banyak, artinya memiliki power yang kuat ya untuk memutuskan suatu perkara. Dan pada saat itu kenapa menyetujui gitu kan, itu yang menjadi pertanyaan dari netizen teman-teman. Nah itu dia teman-teman videonya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah setuju atau tidak dengan kenaikan PPN 12% ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.